Jadi catatan kritis saya terkait isu belakangan atau berita belakangan Indra Safri ditetapkan sebagai pelatih SEA Games, saya terus terang heran. Karena secara sepak bola, saya kasih pertanyaan itu. Apakah kepelatihan kita ini berhenti di Indra Safri? Kita tidak punya pelatih lain lagi. Atau kita tidak pernah memberikan kesempatan itu. Sehingga kita tidak tahu bahwa ada pelatih lain di luar sana yang sebetulnya punya kualitas. Yang bisa saja mengantarkan Indonesia meraih medali emas. Ini persoalan. Ini yang saya sebut, saya sindir sebagai template. Kayak nggak mau mikir, ya udah Indra Safri lagi aja karena rekam jejaknya. Ada masanya. Timnas U20 kemarin kan dipecat karena performanya kan. Jumpa lagi di Gocek Bung Toel. Kita gocek lagi. Seperti dugaan saya atau mudah diduga, mudah ketebak. Pelatih tim nasional SEA Games 2025 Indra Safri. Jadi ya boleh dibilang kalau kata anak-anak sekarang sangat template ya. Jadi saya mau bahas tentang itu, tentang kepelatihan, tentang terpilihnya pelatih Indra Safri jadi pelatih tim nasional SEA Games. Yang pertama saya mulai dari sini. Pelatih Gerard Van den Berg terpilih atau ditetapkan PSSI sebagai pelatih timnas U23. Karena PSSI pakai sistemnya, pakai polanya adalah asisten di tim nasional senior jadi head coach di tim nasional di bawahnya, di under 23. Asisten under 23 Frank van Kempen itu jadi pelatih kepala atau head coach di timnas under 20. Jadi itu pola yang dipakai PSSI dalam membangun sistem kepelatihan di tim nasional. Gerard Van den Berg asisten di senior, kepala di U23. Kempen asisten di U23, kepala di timnas U20. Jadi itu pola yang diambil oleh PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua, lazimnya Gerard Van den Berg sebagai pelatih timnas U23 adalah memimpin tim nasional bukan cuma di kualifikasi Piala Asia September nanti, tapi menurut saya juga SEA Games. Kenapa? Karena klaster pemainnya, karena kolam pemainnya sama. U22, U23, jadi ada dalam klaster pemain yang sama. Tapi kok diganti? Nah, itu pertanyaan. Apakah ini karena Gerard Van den Berg dianggap gagal di Piala AFF U23 kemarin? Kalau itu yang jadi alasannya sehingga kemudian SEA Games 2025 tidak diberikan kepada Gerard Van den Berg, rasanya prematur, terlalu gegabah. Bahwa evaluasi dari Piala AFF U23 kemarin jelas silahkan dilakukan. Pemilihan pemain, perekrutan pemain, taktik, strategi dievaluasi silahkan. Karena itu adalah internal mekanisme yang harus PSSI lakukan. Tetapi apakah karena tidak menghadirkan trofi juara Piala AFF U23 hanya runner up lalu kemudian divonis gagal lalu dicopot dari tugasnya di Piala SEA Games, rasanya itu bukan hal yang objektif gitu loh. Karena misalnya seperti ini, Gerard Van den Berg baru ada di Indonesia sejak Januari lah, atau paling tidak kurang lebih kurun waktunya 6 bulan. Mempersiapkan tim U23-nya efektif 1 bulan lah saya lihat. Dengan persiapan yang hanya singkat 1 bulan dan juga keberadaan yang baru 6 bulan, sudah bisa ke final dan menghadirkan posisi runner up. Itu kan artinya sama dengan apa yang dicapai oleh Shin Tae-yong tahun 2023 dengan AFF U23. Dengan durasi lebih lama 4 tahun di Indonesia, lalu persiapan yang lebih lama, waktu itu kan 2023 hanya mencapai runner up. Tapi kan tidak serta-merta ada selentingan, ada sentimen pecat misalnya. Malah yang terjadi kan walaupun seperti itu di 2024 diperpanjang kontraknya itu 3 tahun Shin Tae-yong. Nah, jadi saya mau menekankan berilah penilaian yang objektif. Strength and weakness-nya silahkan itu dievaluasi, tetapi jangan dengan sentimen penilaiannya karena terlalu prematur kalau disebut gagal.
Gojek Bung Toel juga nggak ada masalah siapapun yang mau jadi pelatihnya gitu loh. Nggak ada kepentingan apapun gitu loh. Hanya ingin mendudukan persoalan argumentasi sepak bola secara objektif aja. Biar nanti iklimnya sehat, iklim sepak bolanya. Nah sekarang buat Gojek Bung Toel ketika Indra Safri dipilih menjadi pelatih timnas SEA Games seperti berita yang berkembang belakangan ini tidak mengherankan, juga saya tidak kaget karena kalau kita mau ingat merefresh ingatan kita dan jejak digitalnya juga ada, itu bulan Februari Indra Safri kan dipecat dari timnas U20 atau diberhentikan setelah gagal lolos dari babak grup di Piala Asia U20. Tapi tidak berselang lama, hanya hitungan hari, waktu itu kan juga muncul berita bahwa Indra Safri tetap akan ditugaskan untuk timnas SEA Games 2025. Sumbernya dari Menpora waktu itu. Jadi saya nggak heran ketika belakangan hari ini tiba-tiba dinyatakan Indra Safri lah pelatih timnas SEA Games. Walaupun dalam sudut pandang Gojek ini nggak wajar atau tidak lazim karena Gerard Van den Berg menangani timnas U23 dan seharusnya dia rangkaian eventnya adalah AFF U23 kemarin, kualifikasi Piala Asia U23 nanti September, lalu lanjut ke Desember SEA Games. Karena klaster pemainnya sama, kolam pemainnya sama, U23, U22 gitu loh. Itu yang argumentasi sepak bola saya. Nah sekarang balik ke Indra Safri, saya bilang saya nggak kaget karena saya ingat bahwa bulan Februari ketika jelang beberapa hari setelah diputuskan diberhentikan dari timnas U20, Menpora menyatakan Indra Safri adalah pelatih tim nasional SEA Games 2025. Saya paham bahwa SEA Games adalah event multi-event yang juga ada pendanaan pemerintah di sana. Tapi dalam hal teknis tentu itu urusan PSSI, urusan federasi. Hal teknis itu apa sih? Misalnya penetapan pelatih, penetapan pemain yang akan bertanding itu adalah urusan atau dapurnya federasi, dapurnya PSSI gitu loh. Jadi waktu itu ketika ada berita seperti itu di Februari, saya merasa itu berita yang offside karena sumbernya Menpora gitu loh. Tapi belakangan hari ini ketika Indra Safri muncul berita banyak tersebar bahwa dia adalah pelatih timnas SEA Games, saya makin gak heran. Karena misalnya di awal Juli ini Ratu Tisa yang menyatakan yang klaim Indra Safri adalah Direktur Teknik PSSI. Catat Ratu Tisa itu yang belakangan lagi viral nih videonya, yang video viral kemarin di stadion, ada video cuplikan pendek yang lagi viral yang tertangkap kamera wajahnya sangat jutek, saya nggak tahu karena apa. Oke, balik lagi. Ratu Tisa itu kan wakil ketua umum PSSI, tapi dia juga tenaga ahli Menpora. Nah di Juli kemarin itu di awal lah, ada juga jejak digitalnya, dia menyatakan Indra Safri adalah direktur teknik. Jadi buat saya, bagi Gojek, mudah sekali membaca jejak itu gitu loh. Bahwa artinya kalau kita bicara faksi, berarti Indra Safri faksinya Ratu Tisa. Kalau sebagai pengamat saya membaca itu. Karena itu tadi, begitu dipecat dari timnas atau diberhentikan dari timnas U20, jelang beberapa hari kemudian ada pernyataan dari Menpora bahwa Indra Safri pelatih timnas SEA Games 2025. Offside yang menurut saya. Tetapi rentetan ini menjadi tidak heran buat saya ketika awal Juli, Ratu Tisa menyatakan Indra Safri dirtek. Gitu. Walaupun kemudian dibantah sebagai PLT Departemen Teknis ya, podo wae PLT Dirtek artinya gitu loh. Nah, jadi saya lihat aromanya seperti itu, bacaan organisasinya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara sepak bolanya, bicara Indra Safri-nya gitu loh. Bahwa Indra Safri seorang pahlawan, yes. Setelah SEA Games 91, kita baru berhasil merebut lagi itu SEA Games 2023. Artinya untuk waktu yang sangat lama gitu kan, 32 tahun
Indonesia baru berhasil meraih medali emas SEA Games lagi. Itu fine. Bahwa kita menghargai, kita tidak melupakan jasa Indra Syafri, pahlawan lah kalau kita mengutip istilah yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir gitu loh. Itu nggak salah, nggak masalah. Tapi catatan saya, Gocek Bung Toel, seperti ini. Bahwa Indra Syafri berprestasi ya di level AFF, misalnya U19 dia 2 kali, tahun 2013, 2024. U22 juga tahun 2019. Lalu di ajang SEA Games 2019 dia medali perak, 2023 mengubahnya jadi emas. Itu prestasi Indra Syafri, harus diakui, saya bilang. Cuma saya menganggap bahwa setiap sosok, setiap pelatih itu ada masanya, gitu loh. Dan sekarang posisi Indra Syafri ada di dalam sebagai PLT Departemen Teknis itu. PLT Dirtek lah sederhananya. Kalau dia masih punya ambisi menangani timnas, ini kan gak fair buat pelatih lain yang ada di luar federasi, di luar struktur federasi. Maksudnya kalau dalam persaingan pasar bebas sebagai pelatih, positioning Indra Syafri tidak sama dengan pelatih-pelatih lainnya gitu loh. Dia ada dalam struktur PSSI sebagai PLT Departemen Teknis itu. Jadi itu satu, soal fair unfair gitu kan pemilihan Indra Syafri. Kedua, balik kepada masanya. Saya mau tekankan, bolehlah mau dilabeli sebagai pahlawan atau tidak. Saya mau kasih ilustrasi misalnya. Marcelo Lippi pun pahlawan buat sepak bola Italia ketika 2006 mengantarkan Italia juara dunia. Setelah itu dia turun dulu, tidak melanjutkan kepelatihan di tim nasional Italia. Di 2008 Euro pelatihnya Roberto Donadoni. Tapi kemudian karena hasil yang kurang memuaskan, 2010 Marcelo Lippi dipanggil lagi. Jadi yang katakanlah kalau pakai frasa yang sedang terjadi, dipanggil lagi tuh sang jagoan Marcelo Lippi, gitu kan. Don Marcelo di 2010 Piala Dunia. Tapi apa yang terjadi? Kan jeblok Italia di 2010. Berhenti di penyisihan grup gitu loh sebagai sang juara bertahan 2006 Piala Dunia. Jadi itu yang mendasari saya bahwa kepelatihan itu ada masaknya. Memanggil kembali seorang Indra Syafri belum tentu hasilnya akan sama. Belum tentu akan meraih medali emas lagi. Jadi jaminan itu memang tidak akan pernah ada dalam sepak bola. Hal lainnya lagi adalah seolah-olah dalam kepelatihan kita ini nggak punya pelatih lain. Jadi itu lagi, itu lagi, Indra Syafri lagi, Indra Syafri lagi. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan yang diberikan kepada pelatih lain. Sehingga kita balik ke situ lagi. Indra Syafri lagi. Yang medali perak 19. Yang medali emas 2023 SEA Games. Artinya Indra Syafri sudah diberikan kesempatan SEA Games. Kalau kita hanya berhenti cara berpikirnya di Indra Syafri, maka saya khawatir kepelatihan kita atau kualitas kepelatihan kita itu akan berhenti di Indra Syafri gitu loh. Padahal yang namanya kepelatihan itu harus berjalan gitu loh. Italia nggak berhenti di Arrigo Sacchi. Dia kemudian muncul Marcelo Lippi, muncul Fabio Capello, sekarang ada Carlo Ancelotti, sebelum malah dipakai di Brazil gitu loh. Sebelumnya ada Mancini yang juara Euro 2020 gitu loh. Jadi kepelatihan itu nggak boleh berhenti. Nah di sepak bola kita nggak boleh berhenti hanya di Indra Syafri lagi. Hanya karena kesempatan yang belum diberikan kepada pelatih lainnya gitu loh. Jadi kita menganggap cuma dia yang punya jejak rekam bagus gitu loh. Di 19, di 22, di 23, di SEA Games gitu. Tapi artinya dari sisi kepelatihan, dari sisi pengembangan sepak bola, kita tidak akan punya pelatih lain lagi. Karena kita hanya akan berhenti di Indra Syafri. Sepak bola itu jangan monopoli. Jangan cuma itu lagi, itu lagi, Indra Syafri lagi. Tanpa ada kesempatan yang diberikan yang sama kepada pelatih lain gitu loh. Jangan karena Indra Syafri misalnya
quote and quote dekat dengan Ratu Tisa, yang sudah mengklaim dia sebagai dirtek padahal PRT Departemen Teknis gitu loh. Tisa yang tenaga ahli Menpora. Jadi argumentasi sepak bolanya jangan itu. Argumentasi sepak bolanya kita ingin sepak bola berkembang. Pelatihan atau peta kepelatihan Indonesia nggak boleh berhenti di Indra Safri. Nggak ada lagi habis Indra Safri pelatih yang punya prestasi. Itu yang nggak boleh. Lalu apa artinya 40-an pelatih yang saat ini sudah memegang lisensi pro license? Walaupun persoalannya di Liga 1 pun cuma satu nih. Di musim yang akan berjalan besok. Cuma Henry Susilo di Malut United. Pelatih lokal yang ada di Liga 1 atau yang beredar di Super League nanti gitu loh. Ini persoalan. Makanya saya bilang, dalam kepelatihan sepak bola itu jangan monopoli. Setelah Luis Enrique kan muncul pelatih-pelatih lainnya, Julen Lopetegui gitu loh. Dan seterusnya di Spanyol. Begitu juga di Jerman, gak berhenti. Jadi catatan kritis saya terkait isu belakangan atau berita belakangan Indra Safri ditetapkan sebagai pelatih SEA Games, saya terus terang heran. Karena secara sepak bola, saya kasih pertanyaan itu. Apakah kepelatihan kita ini berhenti di Indra Safri? Kita tidak punya pelatih lain lagi. Atau kita tidak pernah memberikan kesempatan itu. Sehingga kita tidak tahu bahwa ada pelatih lain di luar sana yang sebetulnya punya kualitas. Yang bisa saja mengantarkan Indonesia meraih medali emas. Ini persoalan. Ini yang saya sebut, saya sindir sebagai template. Kayak nggak mau mikir. Ya udah Indra Safri lagi aja. Karena rekam jejaknya. Ada masanya. Timnas U20 kemarin kan dipecat. Karena performanya kan. Lalu selang berapa hari penetapan lah, ada isu lah Indra Safri, dan ternyata kejadian hari ini ada isu itu. Ini yang saya mau kritisi, cara berpikir kita. Saya nggak ada masalah, nggak ada insentif nama Indra Safri. Nggak ada urusan pribadi, ini urusan sepak bola. Saya cuma nggak mau kepelatihan sepak bola kita itu berhenti di Indra Safri. Berhenti. Sejarah kepelatihan sepak bola kita berhenti di Indra Safri. Stop. Gak ada nama lain. Walaupun tiap tahun, tiap bulan atau beberapa bulan sekali ada tuh pro license yang jumlahnya udah 40. Entah buat apa lisensi mereka itu. Lalu kita mau stop di Indra Safri. Ada apa-apa balik ke Indra Safri. Benarkah ini pertimbangan sepak bola? Atau ada faktor-faktor lain gitu. Saya nggak mau offside. Pemikiran sepak bola tuh jangan offside. Apakah Indra Safri dipilih karena faktor Ratu Tisa misalnya, yang sedang viral karena ekspresi juteknya itu gitu loh. Entah karena apa. Yang posisinya adalah waketum PSSI dan tenaga ahli di Kemenpora gitu, di Menpora, tenaga ahli Menpora, sorry. Itu yang saya mau ingatkan. Saya ingin sepak bola berjalan di tracknya. Argumentasinya benar. Argumentasi sepak bola gitu. Jangan karena dendam masa lalu, dendam Korea, gak suka Belanda gitu. Lah emang siapa yang suruh Belanda datang? Bukannya dulu kita suka bercanda Belanda masih jauh gitu. Giliran Belanda datang ribut gitu. Dikit-dikit sensi baper yang enggak cerdas gitu loh. Kritik ayo kritik gitu loh. Jadi inilah sekali lagi, kalimat terakhir saya sebagai penutup adalah saya tidak mau kepelatihan sepak bola kita berhenti di Indra Safri. Selesai di Indra Safri. Indra Safri sudah memulai, sudah memetakan jejaknya yang luar biasa. Good, fine, thank you buat Indra Safri. Tapi peta sepak bola Indonesia masih panjang. Butuh lebih dari seorang Indra Safri gitu. Itu aja catatan Gojek Bung Toel kali ini. Ciao.